Dari berbagai macam gambar yang ada di internet, ada satu gambar ya, yang sangat amat dibenci dan tidak disukai sama perokok-perokok di Indonesia. Gue yakin lo semua pasti pernah tahu gitu gambarnya apaan. Ya, silakan tebak dulu ya. 3, 2, 1, gue bakal kasih tahu jawabannya apa. Gambar Herta lagi minum susu. Kalau misalnya lo tahu referensinya, itu langsung tuh muncul di pikiran gitu ya, captionnya apaan. Gue kok benci banget ya teman-teman. Langsung ribut di kolom komentar. Nah, ngomongin soal ngerokok ya. Buat saudara-saudara gue yang emang muslim gitu ya, bentar lagi bulan puasa, semoga ibadahnya itu bisa full ya. Semoga lancar-lancar aja, tidak mengganggu kegiatan sehari-hari gitu ya. Kita sering banget memperdebatkan tentang boleh atau tidaknya merokok ketika puasa. Ya, ada yang bilang, oh nggak apa-apa kok, nggak membatalkan soalnya nggak membuat kenyang. Tapi ada juga yang tegas bilang kalau misalkan ngerokok itu kan bener-bener bisa masukin zat ke dalam badan lu, ya kali nggak membatalkan. Nah, ketegasan antara boleh atau tidaknya merokok ya, kalau misalnya kita lihat dari sudut organisasi masyarakat besar kita, kayak misalkan NU dan juga Muhammadiyah, itu udah lama banget perdebatannya. Nah, cuman baru-baru ini tanggal 13 Februari 2026 Muhammadiyah kembali lagi menegaskan kalau misalkan tindakan ngerokok atau melakukan kegiatan ngerokok itu haram dan membatalkan puasa. Postingan dan juga berita ini ya akhirnya rame banget, dan kalau misalnya di kolom komentar originalnya banyak banget yang ngamuk-ngamuk, khususnya perokok-perokok yang ada di Indonesia. Well, kita bakal bahas bareng-bareng gitu ya tentang hal ini. Jadi selamat datang di Ngopi Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Omre. Kali ini bahan ngopi kita datang dari Facebook, terus kemudian udah tersebar ke beberapa media sosial, khususnya di Twitter. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari websitenya, Muhammadiyah pun udah ngeposting ini dengan judul Muhammadiyah tegaskan merokok haram dan membatalkan puasa. Sedangkan kalau misalnya cek di Twitter, tadi udah gue kasih tau gitu ya, dengan keyword Muhammadiyah rokok, lu bakal tahu kalau misalkan sebenarnya udah banyak juga yang respon tentang hal ini, plus udah ada yang nge-callback juga informasi-informasi lama kalau misalkan perdebatan antara boleh atau tidaknya merokok itu udah dari beberapa tahun yang lalu gitu diperdebatkan antar organisasi masyarakat. Nah, tanggal 12 Februari ya, di Facebooknya tanggal 13 dikasih tahu kalau misalkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah secara tegas telah menetapkan bahwa merokok hukumnya haram. Boleh sebenarnya nggak tahu Majelis Tarjih dan Tajdid itu apaan. Jadi Majelis Tarjih, silakan koreksi gue ya orang Muhammadiyah kalau misalkan gue salah gitu ya. Tarjih kalau nggak salah itu merupakan sebuah kegiatan untuk memilih mana pendapat yang paling kuat di agama Islam. Ya, di cross check ulang menggunakan beberapa literatur juga referensi yang ada, kayak misalkan Al-Quran, ya, hadis, sanad-sanad ataupun ilmu tafsiran dari beberapa imam-imam besar dan masih banyak lagi. Dan majelisnya sendiri itu merupakan forum yang membuat kegiatan tarjih. Tajdid di samping itu merupakan sebuah pembaruan dari kondisi yang sekarang sama referensi dari agama Islam yang dulu. Jadi coba buat disempurnakan lagi apakah sesuai dengan kondisi yang sekarang atau kagak gitu loh. Jadi ketegasan itu tertuang katanya dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 6 SM MTT ketiga 2010. Nah, ini bahkan katanya fatwanya itu dari 2010 tentang hukum merokok. Dalam amar fatwa tersebut ditegaskan bahwa merokok termasuk perbuatan khabaits, perbuatan buruk yang dilarang syariat, mengandung unsur menjatuhkan diri pada kebinasaan sebagaimana dilarang dalam surat Al-Baqarah ayat 195 dan An-Nisa ayat 29, serta membahayakan diri sendiri dan orang lain. Nah, buat lo semua yang penasaran artinya Al-Baqarah dan juga An-Nisa apaan, gue udah coba buat cari tahu sendiri gitu ya. Ini dari NU. Jadi lintas ya, lintas ormas. Kalau misalnya dilihat dari sini artinya surat Al-Baqarah ayat 195, berinfaklah di jalan Allah. Janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kalau misalnya surat An-Nisa, itu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka. Di antara kamu, janganlah kamu bunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi basically lewat dua ayat yang tadi ya, akhirnya Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan juga Tajdid yang memutuskan kalau misalkan rokok itu haram karena lebih banyak batil dan juga keburukan dibanding manfaatnya sendiri kayak gitu. Lewat fatwa yang tadi juga dijelasin kalau misalkan rokok adalah zat adiktif serta beracun yang bertentangan dengan prinsip la darar wala dirar, atau tidak boleh membahayakan diri atau orang lain, serta merusak tujuan-tujuan syariat maqasid syariah, khususnya perlindungan jiwa atau hifz an-nafs dan harta hifz al-mal. Dengan posisi keagamaan yang jelas tersebut, persoalan merokok tidak berhenti pada aspek hukum haram semata, tetapi juga berdampak pada praktik ibadah termasuk puasa Ramadan. Nah, ini juga menjelaskan gitu ya, kalau misalkan di Muhammadiyah, kalau misalnya ngerokok waktu puasa jelas langsung
batal gitu ya. Gue nggak tahu apakah emang ada fatwa lain dari organisasi masyarakat yang lain gitu ya, atau mungkin dari imam-imam mana gitu yang tetap memperbolehkan ngerokok ketika lagi puasa gitu. Cuman jelas kalau misalnya dari Muhammadiyah sendiri itu jelas langsung batal kalau misalkan lu lagi ngerokok kayak gitu. Dalam pengajian tarjih yang disampaikan anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asep Salahuddin, Rabu dijelaskan sejumlah hal yang membatalkan puasa. Selain makan, minum, dan berhubungan suami istri, Asep menyebut secara eksplisit bahwa mengeluarkan sperma dengan sengaja termasuk pembatalan puasa. Nah, ini juga jadi diskusi orang-orang di internet gitu ya, terkait apakah cokil di siang hari itu membatalkan puasa atau tidak gitu. Ya, apalagi kalau misalkan kita lebih rinci lagi pertanyaan, kalau misalnya lagi mimpi basah tapi udah imsak gitu ya, atau lagi sahur lu belum sempat untuk mandi wajib, itu boleh atau kagak puasa. Nah, itu lebih dalam lagi tuh kajiannya. Cuman kalau misalnya di sini dikasih tahu kalau misalkan lu cokil ya, atau secara paksaan ejakulasi di siang hari, jelas langsung membatalkan puasa. Gue gak tahu apakah emang ada yang bilang kalau misalkan gak membatalkan puasa, cuman kalau misalnya di Muhammadiyah kata itu membatalkan. Konteks tambahannya berbeda dengan mimpi basah yang tidak disengaja dan tidak membatalkan. Yang keenam itu merokok, tegas Asep. Ia menambahkan bahwa Muhammadiyah di samping telah mengharamkan rokok dalam fatwanya, juga memahami bahwa aktivitas merokok membatalkan puasa. Secara fikih, merokok dipandang sebagai aktivitas memasukkan zat ke dalam tubuh melalui rongga terbuka. Dalam hal ini, mulut yang substansinya sampai ke dalam tubuh. Karena itu, dalam konteks puasa, merokok dipersamakan dengan makan atau minum. Dari sisi adanya materi yang masuk ke dalam tubuh secara sengaja pada siang hari Ramadan. Ya, gue sampai sekarang masih nggak ngerti logika orang-orang yang emang puasa tapi tetap ngerokok gitu ya. Karena basically emang secara tidak langsung kita pun bisa menilai kalau misalkan lu masukin zat ke dalam tubuh, jelas itu langsung membatalkan gitu. Yang lebih anehnya lagi adalah ada yang puasa tapi tidak sholat gitu. Kayak cuman formalitas doang gitu ya. Kita sama-sama perbaiki ibadah ya buat yang muslim gitu. Penegasan ini memperlihatkan konsistensi pandangan Muhammadiyah, sesuatu yang secara zat dan dampaknya sudah dinyatakan haram karena membahayakan jiwa dan bertentangan dengan tujuan syariat. Tentu tidak mungkin dianggap netral dalam ibadah puasa. Justru pada bulan Ramadan, semangat pengendalian diri dan penyucian jiwa seharusnya semakin menguatkan upaya meninggalkan rokok. Itu betul banget. Ya, buat orang yang emang pengen diet juga, kalau misalkan puasanya berhasil, mungkin bisa turun gitu ya berat badannya, atau justru mungkin bakal makin naik gitu. Katanya kalau misalkan puasa berhasil, justru badan lu tetap stabil dan makin ningkatin massa otot. Itu gue gak tahu benar atau salah. Hal ini juga sejalan dengan amar fatwa yang mewajibkan perokok untuk berupaya berhenti sesuai kemampuannya. Merokok tidak hanya haram secara hukum, tetapi juga membatalkan puasa jika dilakukan pada siang hari Ramadan. Nah, pendapat lu kayak gimana Bang Ray? Sebelum kita terjun ke bagaimana kalau komentar itu ribut gitu ya. Oh, sebenarnya mah nggak apa-apa ngerokok gitu. Ini kan cuma fatwa dari organisasi doang gitu. Buat gue pribadi ya, perlu kita dewasa dalam menyikapi fatwa ataupun informasi yang emang diberikan langsung dari organisasi masyarakat atau Muhammadiyah ini gitu ya. Kalau misalnya emang sengaja lu masih belum bisa menerima, ya kita hormati aja gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya emang udah siap untuk mengikuti fatwanya, kalau misalnya emang benar haram, ya udah silakan buat ikutin gitu. Toh kan organisasi masyarakat banyak yang sih yang buat fatwa halal haram, gak cuma bisa Muhammadiyah doang, tapi bahkan organisasi kayak misalnya NU, MUI, bahkan kalau misalnya emang ada ormas lain pun mereka bisa melakukan fatwa-fatwa haram ini gitu loh. Cuma jelas lewat kajian Muhammadiyah ya, menurut Muhammadiyah merokok itu haram katanya. Nah, respon orang-orang di internet kayak gimana? Udah ada akun Facebook namanya Zhang Xiaobai Biao yang nge-screenshot beberapa komentar-komentar ya, di mana banyak banget perokok yang mungkin gak terima dengan adanya fatwa ini. Padahal mah tinggal ya udah sih, kalau misalnya gak terima tinggal hormati aja gitu. Gue bukan Muhammadiyah ini kayak gitu. Cuman yang jelas banyak juga komentar-komentar sudah di-capture. Ya kayak misalkan Mas Roydi bilang, mohon maaf jika memang rokok haram, kenapa gula pasir yang dari tebu kok nggak ikut diharamkan? Saya hanya meneruskan debatnya sama-sama warga Muhammadiyah pada tahun 2000 gini. Ini dari pendapat orang bodoh kayak gue ya, seorang YouTuber yang tidak memiliki bekal yang cukup untuk mendiskusikan ini, tapi izinkan gue untuk mengemukakan opini dan juga pendapat. Mengharamkan sesuatu ya, kalau misalnya dalam pandangan agama ya, khususnya Islam, itu tergantung dalam penimbangan lebih banyakan mana nih ruginya atau untungnya. Kalau misalkan dalam sebuah kegiatan lebih banyak ruginya, ya pasti secara otomatis organisasi masyarakat, nggak cuma Muhammadiyah doang ya, tapi juga beberapa organisasi lain langsung bisa mengharamkan. Permasalahan adalah rokok ini, kalau misalnya kita lihat secara tidak langsung gitu ya,
apalagi dengan resiko kalau misalnya kita nggak ngerokok, kita tetap bisa jadi perokok pasif gitu ya. Menurut pendapat gue pribadi, lebih banyak mudorotnya ya. Manfaatnya mungkin ada, kayak misalnya biar refreshing lah, biar seenggaknya bisa jadi escapism lu lah dan segala macam gitu. Gue nggak yang terlalu bilang lu nggak boleh ngerokok juga gitu, karena basically ya gue bukan perwakilan agama atau perwakilan dari ormas. Cuma yang jelas ya tergantung diri lu sendiri dan juga tergantung tanggung jawab yang lu emban. Kalau misalnya udah lu ngerokok gitu ya, silakan lihat di sekeliling lu, apakah orang itu nyaman ketika lu ngerokok atau kagak gitu loh. Uri bilang kalau pajaknya yang dihasilkan dari bea dan cukai rokok apakah masuk haram? Ini pertanyaan yang kurang ada pada tempatnya gitu ya. Soalnya kan Muhammadiyah bukan pejabat gitu loh, bukan yang mengelola negara, men. Ateng pendek, lo rokok haram, jangan ikut menggunakan fasilitas yang dibangun dari pajak rokok, nanti ikut dosa. Udah mulai dikotak-kotakan ya. Kalau gini logikanya berarti orang-orang yang kagak milih Prabowo juga berarti bebas bayar pajak dong. Karena program yang dijalankan bukan program yang dipilih sama orang-orang yang tidak memilih Prabowo gitu, ya nggak sih? Terus ada yang bilang, Beni Salim, kalau batalkan puasa pasti, tapi kalau mau rokok haram adalah tidak. Nah, ini kan pendapat dari anak Facebook gitu ya. Silakan hormati, kalau kagak dihormati juga kagak apa-apa gitu kan, tergantung bagaimana stand orang-orang. Bambang Sulistyo, berarti nggak tahu jika rokok bisa untuk ruqyah menghancurkan dua fisik dalam jasad. Gue nggak tahu kalau misalnya bahkan rokok bisa menjadi media perantara lu agar bisa diruqyah gitu. Setahu gue orang diruqyah itu pakai tembak-tembakan pistol air. Pip. Sekarang ada juga medianya pakai rokok. Ini gue nggak tahu nih. Apa karena tiap kali emang pengen ngeruqyah harus buat lingkaran zeng anjay. Imam Bukhari, teman saya banyak Muhammadiyah, mereka ngerokok, pas ditanya kenapa merokok, mereka bilang saya ahli hisab. Nah, ini gua nggak tahu benar atau kagak gitu ya, cuma yang jelas kalau misal lu cek di Twitter, sebenarnya ada juga ya beberapa postingan-postingan yang ngasih tahu kalau misalkan ada anggota Muhammadiyah atau mungkin orang yang pernah sekolah ya atau kuliah di Muhammadiyah pun pernah ngerokok juga, karena katanya ada beberapa mazhab ormas Muhammadiyah yang emang ngelonggarin, tapi ada juga emang bener-bener strict banget. Tapi di tanggal 13 itu emang udah ditegaskan tidak boleh ngerokok karena haram gitu ya. Well, yang namanya fatwa ormas kan, orang tuh kadang bisa ganti ormas yang lain juga gitu tiba-tiba penentuan puasa misalkan. Dan ini sealami-alaminya orang gitu ya, kalau misalnya di Islam ketika emang sedang melakukan dosa tertentu, pasti lu bakal coba buat cari ceramah yang bisa memaklumi dosa lu. Kayak misalnya gue ya, contoh banget ya, ini sebenarnya aib tapi semoga ini bukan yang aib bener yang bisa ngebuat nama gue jelek gitu ya. Ketika gue lagi dapat pekerjaan, khususnya di bidang perbankan, gue bimbang banget sampai pada akhirnya gue coba cari tahu ya berbagai macam ceramah-ceramah yang seenggaknya itu bisa ngebuat gue lebih ringan lah bebannya kerja di perbankan. Tapi ternyata gak ada satupun kayak ceramah-ceramah bahkan dari Buya Yahya sendiri yang memang ceramahnya tuh paling lembut gitu dalam ngasih tahu atau bilang kalau misalnya gue nggak bisa karena basically ribanya kencang di sana ya gitu. Tapi bang, lu kan bisa menerima manfaat kayak diskon segala macam itu juga dari perbankan gitu ya. Begini, sebisa mungkin kita hindarin. Kalau misalnya memang kagak bisa ya wallahu alam ya, tergantung resikonya lu nanti ditanggung kayak gitu. Azaz Rukayyem bilang ngopi sama teman dia, pas kopi datang ngeluarin garpit dari sakunya. Saya tanya, lo kok ngudut? Bukan mau dia harap ngudut. Dijawab, saya mau dia yang ikut mazhab Maliki, ikuti Pak Malik Pajar. Yang nggak ngudut itu mau dia yang ikut mazhab Syafi'i, Buya Syafi'i Ma'arif gitu. Ada komentarnya banyak kayak cuman katanya ini cuman ngejokes doang. Well, jadi kalau misalnya emang pengen lihat lagi gitu ya, orang-orang marah-marah sih akan langsung terjun aja ke posting originalnya gitu ya di Perserikatan Muhammadiyah gitu. Banyak yang marah-marah tapi masih belum ke capture dengan baik gitu. Mungkin ada yang coba pengen nge-screenshot terus habis itu langsung tuh buat PP Herta lagi gitu. Ini Herta tapi Muhammadiyah. Well, ya kita hargai dan juga kita hormati gitu ya apa yang sudah dikeluarkan, informasi dan juga ketegasannya sama Muhammadiyah. Kalau saya yang belum siap juga dengan fatwa haram ini ya udah silakan, tergantung dari stand dan juga sikap lo. Kalau misalnya memang belum siap dan emang lu bukan member dari ormas Muhammadiyah, yang ngapain? NU pun kalau nggak salah masih memperbolehkan ya nggak sih, atau justru masih abu-abu lah kalau misalkan tidak diperbolehkan ketika benar-benar lu merugikan banyak orang di sekitarnya katanya. MUI pun demikian. Well, kalau misalnya Muhammadiyah emang lebih strict. Ibarat tuh kayak ada wajib, ada sunahnya gitu. Dan Muhammadiyah mungkin itu memang benar-benar menghindari banget gitu sampai pada akhirnya kita bisa lebih terlindungi dari sebuah sikap-sikap ataupun perbuatan-perbuatan yang secara tidak sadar justru ngebuat kita memiliki dosa. Yang jelas di Indonesia yang haram itu cuman makan babi. Terima kasih banyak udah nontonin. Sampai jumpa lagi di next video ngopi gue diri. Bye bye.